elektabilitas paslon sebelah makin tinggi, pendukungnya juga semakin banyak. Bisa-bisa kalah pada pemilu kali ini. Halo, kau bisa datang ke kantor saya sekarang juga? Baik, saya tunggu. Ada apa ya, Pak? Saya lihat elektabilitas paslon sebelah semakin tinggi. Citra mereka juga semakin bagus. Ini tandanya bisa-bisa saya bisa kalah dalam pemilu kali ini. Iya, saya juga lihat seperti itu. Lalu ada apa ya, Pak? Misalkan buat apa? Pokoknya kamu harus bisa membuat sesegera mungkin sesuatu yang dapat membuat citra mereka buruk di mata masyarakat, sehingga elektabilitas mereka dapat berkurang. Contohnya kita melakukan apa? Ya apa saja yang bisa buat citra mereka rusak. Ya entah itu fitnah atau hoax tentang mereka, lalu kamu upload itu di sosial media atau internet. Itu pasti banyak orang yang percaya. Emang seperti itu apa? Saya nggak peduli mau aman atau enggak. Yang penting citra mereka bisa rusak di mata masyarakat. Bukan apa-apa. Kamu serius? Itu kamu lagi buat apa? Aku tahu kamu lagi buat sesuatu. Serius, bukan apa-apa. Bukan urusan kamu juga ya. Kamu jangan bohong. Itu kamu lagi buat hoax untuk paslon sebelah ya? Iya, ini suruhan bersatu. Kamu nggak tahu tindakan yang kamu buat itu apa? Emangnya apa? Termasuk back campaign tahu. Kamu emangnya tahu back campaign itu apa? BKP? Apa itu? Hai teman-teman, jadi black campaign itu apa sih? Nah jadi, black campaign adalah strategi politik yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi palsu, fitnah, dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap lawan politik mereka. Strategi politik ini merupakan strategi yang buruk dan tidak adil, dan perlu diketahui bahwa hal ini dapat dijerat oleh UU ITE. Nah, selanjutnya, black campaign ini memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama, berpotensi menimbulkan perpecahan. Perpecahan dipicu oleh keadaan di mana setiap kubu memiliki opininya masing-masing. Perbedaan opini ini dapat menimbulkan perdebatan dan dapat berakhir menimbulkan perpecahan. Yang kedua, mengganggu stabilitas politik. Ketika dilangsungkan pemilu, tentu saja setiap kandidat melakukan kampanye seperti datang ke daerah-daerah. Dengan adanya black campaign, maka akan mempengaruhi stabilitas kegiatan kampanye. Kegiatan ini memungkinkan terjadinya adanya kerusuhan dan ancaman bagi pihak yang dituju. Yang ketiga, dapat membahayakan tim sukses. Jika menjadi tim sukses dari suatu kandidat, pastinya seseorang akan mengikuti pula kegiatan kampanye. Selain mempengaruhi kandidat itu sendiri, tim sukses juga terancam dengan terkena imbas dari kampanye hitam yang dilakukan oleh suatu oknum. Ancaman dapat berupa ejekan dari tim lawan, dipandang rendah, bahkan sampai ada yang memakai kekerasan. Yang keempat, reputasi buruk. Tersebarnya black campaign dengan berbagai tuduhan yang tidak benar membuat kandidat memiliki reputasi yang buruk. Hal ini dapat berpengaruh pada saat pemilihan umum dengan tidak terpilihnya pihak yang tertentu. Jadi teman-teman, ada loh pasal-pasal yang bisa membuat orang dijerat atas kasus black campaign ini. Beberapa di antaranya yaitu pasal 27 ayat 1, dimana kalau misalnya sederhananya kita jelaskan, itu tuh adalah pasal yang bisa menjerat orang-orang yang melakukan suatu transmisi atau distribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penyebarluasan suatu informasi atau dokumen yang terkandung pencemaran nama baik di dalamnya. Lalu selanjutnya ada juga pasal 28 ayat 1, dimana secara sederhananya itu tuh adalah pasal yang bisa menjerat orang-orang yang menghapus, menambahkan, atau mengubah isi suatu informasi atau dokumen elektronik dan hal tersebut menyebabkan kerugian. Dan selanjutnya
penjara maksimal 6 tahun dan juga denda maksimal 1 miliar rupiah.